Sistem replikasi tingkat dewa, bab 181 sampai dengan 185. Bab 181 bukan emas dan bukan perak. Di bawah cahaya pedang teratai jatuh milik Lin Xuan, serangan habis-habisan Ye Li hancur berkeping-keping. Cahaya pedang teratai jatuh yang sangat tajam melemah lebih dari setengahnya, tetapi terus melesat ke depan. Cih, suara pisau tajam yang menusuk daging terdengar, dan darah menyembur keluar. Ye Li juga terlempar sejauh 100 meter, memuntahkan seteguk darah. Napasnya melemah secara signifikan, menunjukkan bahwa dia terluka parah. Di sisi lain, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali. Dia perlahan menyarungkan pedangnya, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Ratusan meter di belakang, Liu Qianyu dan Chen Hansuang sekali lagi terstunet. Di luar dugaan, mereka bahkan tidak mampu menahan guncangan susulan dari serangan habis-habisan Ye Li. Akibatnya, mereka sama sekali bukan tandingan Lin Xuan. Bukan hanya cahaya pedang Lin Xuan yang hancur, tetapi dia juga terlempar jauh di tempat. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan. Keduanya benar-benar tak percaya, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan Ye Li hanya dengan satu tebasan pedang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul daripada kebanyakan kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak. Sekalipun dia belum sepenuhnya mencapai alam asal roh, kemungkinan besar dia sudah tidak terlalu jauh dari sana. Meskipun Lin Xuan saat ini baru berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, di tahap awal alam pembukaan roh, namun dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakatnya. Keduanya sekali lagi sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan. Bakat ini sangat luar biasa sehingga tidak tertandingi oleh seniman bela diri lainnya di kerajaan Changyuan. Dia mungkin setidaknya seorang jenius setingkat tuan muda. Memikirkan hal ini, senyum muncul di mata mereka. Kekuatan utama kerajaan Changyuan masih agak kurang di seluruh wilayah Matahari Merah. Selama ratusan tahun, belum pernah muncul seorang jenius sekaliber sang maestro muda. Dengan kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba, dia mungkin bisa mengubah situasi lemah kerajaan Changyuan. Keduanya adalah pewaris sekte masing-masing, jadi wajar jika mereka sangat gembira dengan hal ini. Dan di kejauhan, Ye Li juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan habis-habisan yang dilancarkannya akan dengan mudah dikalahkan oleh lawannya. Tingkat kekuatan ini sudah jauh lebih unggul darinya. Meskipun dia tidak yakin apakah pihak lain menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh kekuatan ini sungguh mencengangkan. Sekalipun dia bukan seorang jenius kelas atas, dia tidak jauh dari itu. Secara tak terduga, seorang jenius muda tingkat master lainnya akan muncul di domain Matahari Merah. Ye Li juga sangat terkejut dan menghela napas dalam hati. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin benar-benar akan kehilangan nyawa mereka. Seketika itu juga, Ye Li melompat berdiri, auranya tiba-tiba melonjak, dan berbalik untuk menggunakan teknik pergerakannya, berubah menjadi bayangan kabur saat dia terbang pergi. Yang mengejutkan, kekuatannya tidak melemah banyak dibandingkan sebelumnya. 100 meter jauhnya, Su Guangzhen tergeletak di tanah, berlumuran darah, sudah tak bernyawa. Melihat hal ini, semua orang di lapangan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Menggunakan sesama murid sebagai tameng, sungguh tercela, sungguh kejam. Chen Hansuang dan Liu Qianyu sama-sama memasang ekspresi dingin dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Melihat hal itu, ekspresi Lin Xuan pun ikut berubah dingin. Aku tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu, benar-benar mengorbankan sesama murid untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu benar-benar kejam. Jika orang seperti ini tidak ditangani, bisa timbul masalah di masa depan. Kakak Liu, saya akan berurusan dengan orang ini dulu. Mari kita bicara lagi lain waktu. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Ye Li. Liu Qianyu dan Chen Hansuang tersadar dari lamunan mereka, saling memandang, dan saling tersenyum kecut. Mereka bahkan tidak bisa melihat lintasan pergerakan Lin Xuan dan Ye Li. Belum lagi menawarkan bantuan, aku hanya bisa menjaga diriku sendiri. Setelah itu, keduanya mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan daerah tersebut. Lebih dari setengah jam kemudian,
Seberkas cahaya melesat dan mendarat di sebuah bukit kecil, berubah menjadi sosok tinggi dan ramping. Seperti yang diperkirakan, kami tetap kalah. Lin Xuan bergumam, senyum pahit muncul di matanya. Kekuatannya saat ini cukup untuk dengan mudah menghancurkan sebagian besar kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak. Pada kenyataannya, ini hanyalah efek yang dihasilkan dari peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Hal ini bergantung pada keahlian gajah buas bersisik emas yang telah mencapai level pemula. Dia sendiri baru berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, tepatnya di tahap awal alam pembukaan roh. Meskipun memiliki bakat luar biasa dan keterampilan bela diri tingkat tinggi, dia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan ahli alam pembukaan roh tingkat puncak sejati, terutama ahli papan atas seperti Ye Li. Sebagai contoh, dalam hal kecepatan gerak, dia lebih rendah dari Ye Li. Pada akhirnya, Ye Li tetap berhasil melarikan diri. Tidak apa-apa, kita bicarakan nanti. Lin Xuan kemudian menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia hanya berhasil lolos berkat kelincahannya. Kita akan menghadapinya lain kali kita bertemu dengannya. Lagi pula, itu bukan musuh utama. Setelah itu, Lin Xuan meninggalkan area tersebut dan secara acak memilih arah. Pesawat itu terus terbang ke depan. Burulah golem perunggu untuk mendapatkan kristal dan meningkatkan level kultivasi Anda. Pada akhirnya, tingkat pemahaman dan perspektif seseorang adalah hal yang paling penting. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam lagi berlalu. Selama waktu ini, Lin Xuan berurusan dengan lebih banyak golem perunggu dan memperoleh beberapa kristal. Tingkat kultivasinya juga meningkat sekali lagi, mencapai puncak tingkat kedua alam pembukaan roh. Lin Xuan mengangguk sedikit, senyum sekilas teruk di matanya. Perjalanan ke alam tersembunyi ini sungguh bermanfaat. Mengesampingkan hal-hal lain, peningkatan level kultivasi saja sudah merupakan keuntungan yang besar. Jika dia mengasingkan diri untuk berlatih sendiri, siapa yang tahu berapa banyak waktu dan batu spiritual yang akan dibutuhkan. Di sini, hanya dibutuhkan kurang dari 1 hari untuk mencapai tujuan dengan mudah. Lin Xuan sangat puas. Setelah itu, Lin Xuan tidak berlama-lama dan melanjutkan perburuannya terhadap golem perunggu. Pada saat itu, terdengar suara samar dari beberapa kilometer di sebelah barat. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan menggunakan teknik gerakannya untuk mendekat. Tak lama kemudian, kami pun tiba. Lin Xuan berjalan ke sebuah batu besar di dekatnya dan melihat sekeliling. Kemudian mereka melihat area datar beberapa ratus meter jauhnya. Lebih dari 20 ahli bela diri, semuanya setidaknya berada di tahap akhir alam pembukaan roh, mengepung sebuah boneka bertubuh besar. Boneka jenis apa ini? Lin Xuan menatap boneka itu, cahaya aneh berkilat di matanya. Boneka yang terkepung itu bukan lagi perunggu atau hitam, melainkan warna yang bukan emas maupun perak. Sangat aneh. Yang lebih aneh lagi, boneka ini, yang bukan emas maupun perak, hanya setara dengan kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak biasa. Namun, ketika dikelilingi oleh lebih dari 20 ahli bela diri yang setidaknya berada di tahap akhir alam pembukaan roh, dia tidak hanya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tetapi juga menangani situasi tersebut dengan mudah. Mereka juga bisa membunuh beberapa orang sesekali. Dan teknik pergerakan mereka sangat cepat. Bahkan Lin Xuan pun sama sekali tidak mampu mendeteksi lintasan pergerakannya. Bahkan tidak ada gambar yang tersisa. Dalam sekejap mata, seseorang dapat mengubah posisi. Seolah-olah dia berteleportasi. Tunggu, teleportasi. Seolah-olah petir menyambar pikiran Lin Xuan, jantungnya bergetar hebat. Dengan sebuah pikiran, panel atribut boneka itu, yang bukan emas maupun perak, muncul di hadapan mataku. Pandanganku menyapu benda itu. Seketika itu, pupil mata Lin Xuan menyempit, dan dia berdiri membeku di tempatnya. Bab 182 Bakat Spasial. Suara mendesing. Nama, Li Wusheng. Tingkat kultivasi, puncak alam pembukaan roh. Bakat kultivasi tingkat tinggi, bakat kekuatan tingkat tertinggi, bakat kecepatan tingkat tertinggi, bakat ilmu pedang tingkat tertinggi, bakat atribut angin kencang tingkat tertinggi, bakat atribut logam tajam tingkat atas, bakat atribut api merah tingkat atas, bakat atribut kayu hijau tingkat atas, bakat atribut tanah tebal tingkat tertinggi, bakat atribut air berat tingkat atas, bakat spasial tingkat rendah. Seni bela diri, tinju pengguncang gunung peringkat 7, tingkat tinggi, penguasaan. Harta pribadi, tidak ada. Panel atribut boneka aneh ini, yang bukan emas maupun perak, muncul di bidang pandang kita.
Tatapan Lin Xuan menyapu mereka. Dalam sekejap, saya merasa ketakutan dan gemetar hebat. Aku hampir kehilangan kendali. Meskipun bakat yang tertera pada panel atribut ini lebih tinggi daripada bakat seniman bela diri manapun yang pernah dilihatnya. Tapi semua itu tidak penting. Yang benar-benar penting adalah bahwa hal itu memiliki bakat spasial. Benar sekali, itu adalah bakat spasial. Lin Xuan membutuhkan beberapa tarikan napas untuk tersadar. Setelah memeriksa beberapa kali, saya menyadari bahwa saya tidak salah membaca. Ini benar-benar bakat spasial. Benar sekali. Seketika itu juga, Lin Xuan merasa seolah-olah gelombang dahsyat menerjang hatinya, dan ia tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Anda perlu tahu, ruang adalah raja, waktu adalah yang tertinggi. Ini adalah dua hukum tingkat tertinggi. Tak berubah sepanjang zaman, abadi dan tak dapat dihancurkan. Ini adalah eksistensi yang melampaui semua hukum. Makhluk-makhluk seperti itu hanya dapat didengar atau disebutkan dalam fragmen-fragmen legenda dan manual kuno yang terfragmentasi. Lin Xuan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan talenta spasial legendaris seperti itu di sini. Tidak heran jika boneka aneh ini, yang bukan terbuat dari emas maupun perak, dapat bergerak dengan lintasan gerakan yang hampir seperti teleportasi, tanpa meninggalkan bayangan. Jika dilihat ke belakang, itu pasti merupakan efek dari bakat spasialnya. Lin Xuan membutuhkan beberapa saat untuk menenangkan diri. Perasaan gembira yang luar biasa meluap dalam dirinya. Ini adalah bakat spasial yang legendaris. Sekalipun hanya produk cacat, kualitas terendah, lalu kenapa? Jika sesuatu dapat dikaitkan dengan kata, ruang angkasa, maka itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Lin Xuan mengepalkan tinjunya, berpikir dalam hati. Ekspresinya sangat serius. Tatapannya tertuju pada boneka yang bukan terbuat dari emas maupun perak. Saat ini ia memiliki banyak poin energi, lebih dari 2 juta. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menunggu untuk kesempatan berikutnya. Ini adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Namun, Lin Xuan tidak bertindak impulsif atau kehilangan akal sehatnya. Boneka ini, yang bukan terbuat dari emas maupun perak, setara dengan seorang seniman bela diri tingkat puncak alam pembukaan roh. Dia juga memiliki bakat spasial, dan bakat-bakatnya yang lain jauh melampaui bakat kebanyakan orang di alam pembuka roh. Diperkirakan bahwa bahkan seorang jenius papan atas seperti Ye Li, yang berada di puncak alam pembukaan roh, dapat langsung terbunuh olehnya jika dia tidak berhati-hati. Meskipun dia memiliki teknik gajah buas bersisik emas, dan memiliki fisik yang sangat kuat yang jauh melampaui seniman bela diri lainnya di alam pembukaan roh. Namun, jika Anda menjadi sasaran dan terkena pukulannya, itu pasti tidak akan menyenangkan. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dia melemahkan auranya, membuatnya tidak dapat dibedakan dari aura kultivator alam pembukaan roh tingkat 2 biasa, lalu mendekat. Keributan itu cukup besar, namun, tingkatan terendah di antara para ahli bela diri yang hadir adalah tahap akhir dari alam pembukaan roh. Mereka masih mati-matian berusaha menghadapi boneka yang bukan emas dan bukan perak ini, yang setara dengan puncak alam pembukaan roh dan memiliki gerakan yang aneh. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Lin Xuan, yang baru berada di tingkat kedua alam pembukaan roh. Lin Xuan bergerak hingga jarak 10 meter, seolah-olah untuk membantu, dan melepaskan serangan pedang. Sinar pedang ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kultivator alam pembukaan roh tingkat 2 biasa. Tidak ada yang memperhatikan lagi. Sebelum cahaya pedang sempat mengenai boneka yang bukan emas maupun perak itu, boneka tersebut telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan para prajurit di medan perang. Boneka itu, yang bukan terbuat dari emas maupun perak, juga mengabaikan Lin Xuan. Secercah kegembiraan terpancar dari mata Lin Xuan. Benar saja, tebakannya tepat. Boneka ini, yang bukan terbuat dari emas maupun perak, tampak luar biasa dan memiliki bakat tinggi dalam berbagai aspek. Ia bahkan memiliki kemampuan spasial yang legendaris. Namun, seperti golem perunggu lainnya, ia tidak memiliki kecerdasan. Dia hanyalah kultivator alam pembukaan roh tingkat 2 biasa, dia tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Secara alami, ia tidak akan memperhatikan mereka, melainkan memilih untuk menangani yang lebih kuat terlebih dahulu, setidaknya mereka yang berada di tahap akhir alam pembukaan roh.
Dia mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat hingga jarak 10 meter dan meniru gelombang bakat yang ada. Lin Xuan segera bertindak tanpa menunda-nunda. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, penyalinan gagal. Ding, penyalinan gagal. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa kali gagal berturut-turut, Lin Xuan merasa semakin sedih. Kemudian dia menyadari bahwa meskipun bakat spasial ini secara teori adalah bakat tingkat 2, namun sebenarnya termasuk dalam harta karun tingkat 1. Namun, bahkan setelah menggunakan 200 poin energi untuk meningkatkannya menjadi 10.000 poin energi, proses replikasi selalu gagal. Poin energi replikasi yang dibutuhkan jelas jauh melebihi poin energi replikasi orde pertama. Lin Xuan agak terkejut dengan hal ini, tetapi dia bisa menerimanya. Lagi pula, ini adalah hukum tingkat tertinggi, jadi wajar jika hukum ini memiliki beberapa fitur khusus. Seketika itu juga, mereka terus meningkatkan taruhan mereka. Dalam sekejap mata, ding, 200.000 poin energi dikonsumsi. Penyalinan berhasil, diperoleh bakat ruang angkasa rendah. Pada akhirnya, dibutuhkan 200.000 poin energi penuh, cukup untuk menyalin harta karun tingkat ke-8, untuk menyalin bakat spasial yang kurang berkualitas yang secara teori hanya merupakan item tingkat pertama. Dibandingkan dengan harta karun tingkat 1 lainnya, item ini mengonsumsi 10.000 kali lebih banyak poin energi. Lin Xuan juga menghela napas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari makhluk legendaris, sungguh luar biasa. Hal ini saja sudah cukup untuk memberitahu. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak patah semangat. Sebaliknya, mereka justru sangat gembira. Akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Ini adalah bakat spasial, yang melibatkan dua hukum tertinggi yang legendaris. Dia memiliki banyak poin energi yang tersedia. Jangan sebutkan 10.000 kali, bahkan 100.000 kali atau 1.000.000 kali, dia akan bersedia menginvestasikannya. Karena meskipun poin energi Anda habis, Anda masih bisa mendapatkan lebih banyak. Begitu kesempatan untuk mereplikasi bakat spasial hilang, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Ekspresi kegembiraan yang meluap-luap terpancar dari mata Lin Xuan. Akhirnya, bagian tersulit telah teratasi. Berikutnya, tentu saja, bakat-bakat lainnya ini juga tidak boleh diabaikan. Dengan sebuah pemikiran, ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi tingkat mendalam diperoleh. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kekuatan unggul. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut angin kencang unggul. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta berharga pada boneka yang bukan emas dan bukan perak itu telah disalin. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Lalu dia menatap ke arah arena yang tidak jauh dari situ, tempat orang-orang terlibat dalam pertempuran sengit. Ekspresinya berubah beberapa kali, seolah menunjukkan rasa kesal dan takut. Dia berbalik dengan cepat, menggunakan teknik pergerakannya, dan melarikan diri mundur dengan kecepatan maksimal yang mungkin dicapai pada tingkat kedua alam pembukaan roh. Bagi orang lain, dia hanyalah seorang seniman bela diri biasa di tingkat kedua alam pembukaan roh yang begitu ketakutan sehingga dia melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, termasuk boneka yang bukan emas maupun perak itu. Tak lama kemudian, Lin Xuan terbang pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Di sisi lain, Lin Xuan berada beberapa ribu meter jauhnya ketika dia menghafal lokasi tersebut. Artinya menyerah dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Bab 183 Teleportasi. Tindakan Lin Xuan dimaksudkan untuk menjauhkannya dari daerah ini. Dia akan segera mengintegrasikan, menyerap, dan mereplikasi semua harta yang telah diperolehnya. Di antara mereka, ada juga yang memiliki bakat spasial yang kurang memadai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk mencegah kecelakaan, sebaiknya cari puncak yang aman dan tidak berpenghuni sebelum menggunakannya. Lebih dari setengah jam kemudian, Lin Xuan kemudian pergi ke sebuah gua yang sepi dan duduk bersila. Dia juga memblokir pintu masuk gua dengan sebuah batu besar. Seketika itu juga, keputusan untuk menggunakannya telah dibuat. Seketika itu juga, gelombang arus hangat muncul dan mengalir ke seluruh tubuhku. Saya merasakan sedikit pembengkakan. Untungnya, dia telah menguasai dasar-dasar teknik gajah buas bersisik emas,
dan kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivator lain di tingkat alam pembukaan roh yang sama. Ia masih mampu menahannya. Waktu berlalu dengan lambat, aura Lin Xuan juga berangsur-angsur meningkat. Selama waktu itu, notifikasi sistem yang dingin dan monoton terus terdengar. Ding, selamat, pembawa acara, atas keberhasilan Anda naik ke tingkat bakat kecepatan spirit. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan Anda ke talenta atribut bumi tingkat roh. Petik 2 petik 2. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan pangkat Anda menjadi talenta spasial kelas 2. Tak lama kemudian, setengah jam lagi berlalu. Lin Xuan perlahan membuka matanya, menatap kehampaan di depannya, dan mengangguk sedikit, senyum muncul di matanya. Sesaat kemudian, Lin Xuan menghilang di dalam gua. Namun, pada saat yang sama, mereka muncul di luar gua. Apakah ini satu-satunya efek dari bakat spasial yang kurang memadai? Seketika, Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkilat. Dia menyerap dan mengintegrasikan bakat spasial yang lebih rendah ini, dan dengan demikian mempelajari fungsinya. Mungkin karena kualitasnya yang rendah, saat ini hanya memiliki satu fungsi. Itu adalah teleportasi. Dalam radius 10 meter, ia dapat bergerak seketika ke segala arah. Alat ini dapat digunakan sekitar 100 kali sehari. Jika dia melangkah lebih jauh, pikiran dan tubuhnya tidak akan mampu menahan beban tersebut. Lin Xuan sudah cukup puas dengan semua ini. Jika digunakan dengan benar, teleportasi dapat dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama, apalagi lawan dari alam yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika dia bertemu seseorang di tahap awal alam asal roh, mereka tidak seimbang satu sama lain, tetapi jika mereka dapat melancarkan serangan mendadak dalam sekejap, beberapa pukulan saja dan bahkan seorang kultivator alam asal roh pun akan binasa. Inilah teror dari bakat spasial. Namun, kekurangannya juga terlihat jelas, sehingga mudah bagi pihak lain untuk menjadikannya sasaran dalam desain mereka. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan mengungkapkannya. Jika hal itu benar-benar digunakan, semua saksi harus dieliminasi, untuk berjaga-jaga. Lin Xuan berpikir dalam hati. Untuk saat ini, mari kita anggap kemampuan spasial ini sebagai kartu truf terbesar kita. Pertama, sembunyikan jauh di dalam. Jika digunakan pada waktu yang tepat, ini bisa jadi terobosan besar. Lin Xuan kemudian menjadi tenang. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, dia dengan cepat meninggalkan area tersebut. Mereka langsung menuju ke lokasi boneka yang bukan emas maupun perak yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah boneka yang sebanding dengan puncak alam pembukaan roh. Jika kita bisa mengalahkannya, kristal yang kita dapatkan pasti akan sangat banyak. Itu seharusnya cukup baginya untuk menembus ke tingkat ketiga alam pembukaan roh. Selain itu, boneka itu memiliki bakat spasial, jadi kristal yang dihasilkannya mungkin memiliki tujuan lain. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lewatkan. Adapun kemampuan teleportasinya, dia sekarang memilikinya dan dapat menggunakannya. Baginya, tidak ada perbedaan antara dirinya dan boneka perunggu lainnya yang sebanding dengan puncak alam pembukaan roh. Aku tidak takut, butuh waktu setengah jam lagi. Lin Xuan kembali ke dataran tempat dia bertarung melawan boneka non-emas, non-perak dan lebih dari 20 pendekar bela diri, yang semuanya setidaknya berada di tahap akhir alam pembukaan roh. Saat itu, tidak ada seorang pun yang tersisa, hanya genangan darah dan lebih dari selusin mayat. Pertempuran besar itu pasti telah berakhir. Ke-20 prajurit itu tewas di tempat oleh boneka itu atau berhasil melarikan diri. Lin Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Boneka itu, yang bukan terbuat dari emas maupun perak, memiliki kemampuan spasial dan dapat berteleportasi. Selain itu, karena merupakan boneka, ia tidak dapat merasakan sakit dan berani menggunakannya secara sembarangan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikepung dan dibunuh oleh sekitar 20 seniman bela diri tingkat akhir alam pembukaan roh. Setelah memindai area tersebut, Lin Xuan secara acak memilih sebuah arah dan mulai mencari. Pokoknya, lantai ini sepertinya tak berujung, dan dia tidak bisa menemukan pintu masuk. Berikutnya, tujuannya adalah menemukan boneka perunggu di sini, mengalahkannya, mendapatkan kristal, dan meningkatkan tingkat kultivasi. Beberapa menit kemudian, semuanya berlalu. Tiba-tiba, ekspresi Lin Xuan mengeras, dan dia berhenti. Wah, seketika itu,
Suara dentuman sonik menggema di telinga Lin Xuan. Sebuah kepalan tangan yang bukan emas maupun perak muncul di samping Lin Xuan, merobek sebagian besar udara saat melesat ke arahnya. Kekuatan pukulan itu dahsyat dan bergelombang, kekuatannya luar biasa dan tak terduga. Bahkan kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak biasa pun akan terluka parah jika menerima pukulan ini. Lin Xuan, yang baru berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ulurkan tangan dan ambil. Bang! Suara dentuman keras. Ledakan itu disertai gelombang udara berlapis-lapis dan kemudian bergulir menjauh. Lin Xuan tetap berdiri di tempat yang sama sekali tidak terluka. Lin Xuan juga berhasil menerima pukulan yang sangat dahsyat ini. Akhirnya kau tiba, kami sudah menunggumu. Lin Xuan terkekeh dan menggenggam kepalan tangan kanan boneka yang bukan emas maupun perak itu dengan tangan kirinya. Dia mengepalkan tinju kanannya dan mengayunkannya seperti alu vajra. Mendesis. Dalam sekejap, udara meledak lapis demi lapis. Percikan api yang dihasilkan oleh gesekan adalah bukti dari kekuatan yang luar biasa. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Boneka yang bukan terbuat dari emas dan perak itu memiliki lekukan berbentuk kepalan tangan di dadanya dan terlempar hingga puluhan meter jauhnya. Seketika itu juga, sosok boneka itu berkelebat dan menghilang dari tempat kejadian, lalu menyerang Lin Xuan dari arah lain. Namun Lin Xuan tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan dengan pukulan lain, dia membuatnya terpental. Bang bang bang, suara ledakan yang mengguncang kehampaan terus bergema, dan boneka yang bukan emas dan bukan perak itu terlempar ke belakang berulang kali, dadanya terus-menerus penyok. Auranya juga melemah dengan sangat cepat. Namun, Lin Xuan tetap tenang sepanjang waktu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk berpikir mereka bisa menekan boneka yang bukan emas maupun perak itu sepenuhnya, mereka sungguh luar biasa kuat. Siapa jenius terhebat ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan Sun Yuan, Liu Qianyu dan yang lainnya jauh lebih unggul. Ya, ada lebih dari 20 orang dari kami yang pergi menyerangnya, tetapi kami semua terbunuh dan hanya kami bertiga yang tersisa. Namun kini ia telah ditaklukkan oleh orang ini hanya dengan satu gerakan. Itu sangat dahsyat. Petik 2 petik 2. Beberapa ratus meter ke arah barat, di balik sebuah bukit kecil, tiga sosok mengamati Lin Xuan bertarung melawan boneka yang bukan emas dan bukan perak. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, hatinya dipenuhi kengerian yang luar biasa. Dari ketiganya, satu berada di puncak alam pembukaan roh, dan dua lainnya berada di tahap akhir alam pembukaan roh. Mereka semua mengalami luka serius. Mereka bertiga adalah satu-satunya yang selamat di antara lebih dari 20 orang yang sebelumnya menyerang boneka non-emas dan non-perak tersebut. Mereka sedang mengobati luka-luka mereka di dekat situ ketika mendengar keributan dan mendekat. Setelah menyaksikan pemandangan itu, ketiganya terkejut. Mereka berdiri terpaku di tempat, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa tarikan napas, mereka tersadar dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, keterkejutan mereka tak berkurang sedikit pun. Bab 184 lantai 3. Ketiganya sangat ketakutan, hampir tidak mampu mengendalikan diri. Anda perlu tahu bahwa sebelum ini, lebih dari 20 orang dari mereka pergi bersama-sama untuk mengepung boneka ini yang bukan emas maupun perak. Di antara mereka, tingkat terendah adalah tahap akhir alam pembukaan roh, dan tiga lainnya berada di puncak alam pembukaan roh. Lalu apa hasilnya? Hanya mereka bertiga, menyadari bahwa situasinya tidak baik, yang berhasil lolos dengan luka-luka yang mereka alami. Sisa orang lainnya meninggal di tempat kejadian. Mudah dibayangkan bahwa kekuatan boneka yang bukan emas maupun perak ini jauh melampaui kekuatan sebagian besar kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak. Mereka memperkirakan bahwa bahkan Sun Yuan, Chen Hansuang, Liu Qianyu, dan lainnya yang termasuk dalam 10 besar daftar potensial kerajaan Changyuan kemungkinan besar bukanlah tandingan bagi boneka non-emas dan non-perak ini. Namun kini, boneka yang bukan emas maupun perak ini dengan mudah ditindas, dihancurkan, dan diledakkan oleh satu orang, sehingga hampir tidak berdaya untuk melawan balik. Kesenjangan yang begitu besar, seperti jurang, sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali? Selain itu, meskipun keduanya berada di alam roh pembuka, pihak lainnya masih sangat muda, jelas belum genap 20 tahun. Meskipun jauh lebih muda dari mereka,
mereka mampu menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Hal ini semakin menunjukkan bahwa bakat bela diri lawan jauh melampaui bakat mereka. Hal itu hampir di luar imajinasi mereka. Mereka juga sangat takjub dengan bakat satu sama lain. Bakat seperti itu mungkin tak tertandingi oleh siapapun di seluruh kerajaan Changyuan. Bahkan di seluruh wilayah Matahari Merah, mereka sangat langka, termasuk dalam peringkat teratas. Tapi kenapa mereka tidak pernah mendengar kabar apapun tentang satu sama lain? Ini adalah pertama kalinya saya melihat wajah seperti ini. Mungkinkah seorang jenius ulung yang selama ini disembunyikan oleh sekte besar telah muncul? Bakat seperti itu, meskipun belum sepenuhnya mencapai level seorang maestro muda, tidaklah jauh berbeda. Setelah menyadari hal ini, ketiganya menjadi semakin terkejut. Ekspresi kekaguman dan takjub terpancar dari matanya. Keempat tuan muda tersebut adalah para jenius paling terkemuka di seluruh wilayah Matahari Merah. Dia sekarang sudah berada di alam asal roh. Prestasi mereka di masa depan tak diragukan lagi akan menempatkan mereka di puncak domain Matahari Merah. Ini jauh melampaui apa yang dapat mereka bandingkan atau bahkan bayangkan. Dan kini, muncul lagi seseorang yang berpotensi menjadi tuan muda, tepat di hadapan mereka. Hal ini tentu saja membuat mereka ngeri. Adapun aura kultivasi yang ditampilkan oleh pihak lain, yang hanya berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, mereka abaikan saja. Menurut mereka, pihak lain pasti sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya, berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat. Jika tidak, dengan kultivasinya di tingkat kedua alam pembukaan roh, dia bisa dengan mudah menghancurkan boneka non-emas, non-perak di puncak alam pembukaan roh. Itu akan terlalu mengejutkan, bukan? Bahkan empat tuan muda pun tidak bisa melakukan itu, kan? Mereka tentu tidak bisa mempercayainya. Ratusan meter jauhnya, bang, ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar, mengirimkan gumpalan besar udara dan debu ke atas. Boneka yang bukan emas dan bukan perak itu kembali terlempar, menabrak tanah dan menciptakan kawah sedalam beberapa meter. Kali ini, boneka itu tidak mampu bangun dan sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Namun, dadanya sangat cekung sehingga terlihat cukup menakutkan. Panggilan, Lin Xuan juga menatap boneka bukan emas, bukan perak di dalam lubang itu dan menghela napas panjang. Akhirnya masalahnya terselesaikan, seperti yang diharapkan dari boneka aneh dengan bakat luar biasa dalam segala aspek, termasuk bakat spasial yang legendaris. Golem ini jauh lebih unggul dibandingkan golem perunggu lainnya. Dia tidak bermaksud untuk melepaskan kekuatan penuh dari teknik gajah buas bersisik emas, sekaligus. Jadi ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Proses penyelesaiannya memakan waktu sedikit lebih lama. Untungnya, itu hanya berlangsung beberapa menit, tidak ada yang serius. Selain itu, dia juga mendapatkan sesuatu yang lain. Itu soal bakat spasial, fluktuasi spasial. Setelah memperoleh bakat spasial yang kurang memadai, Lin Xuan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang pergerakan spasial secara instan. Selain itu, indera mereka lebih tajam, dan mereka bahkan dapat mendeteksi fluktuasi spasial. Sepanjang pertempuran, dia mungkin tidak pernah menggunakan teleportasi. Namun, ia mampu secara akurat menentukan lokasi serangan boneka-boneka non-emas dan non-perak setiap kali dan merespons dengan cepat, karena ia merasakan fluktuasi spasial. Jika bahkan fluktuasi spasial dapat dirasakan, maka perubahan lain pada aura secara alami tidak mungkin dihindari. Ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa menyerangnya lagi. Mengesampingkan hal-hal lain, setidaknya untuk saat ini, alam roh pembuka dan alam asal roh berada di luar jangkauan mereka. Lin Xuan mengangguk sedikit, tampak cukup puas. Seketika itu juga, sosoknya melesat dan muncul di samping boneka bukan emas dan bukan perak yang sudah kehabisan napas. Dengan mengulurkan tangan, saya mengumpulkan kristal yang dihasilkannya. Setelah melirik ke arah barat lagi, dia menggunakan teknik gerakannya untuk terbang pergi. Dia bisa melihat 3 orang mengamati dari beberapa ratus meter di sebelah barat, dan panel atribut mereka semua terlihat olehnya. Namun, ketiga orang ini bahkan tidak sebanding dengan Xuan Lan, apalagi Chen Hansuang, Liu Qianyu, dan lainnya. Selain itu, dia tidak pernah mengaktifkan kemampuan spasialnya sepanjang pertempuran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, setelah ketiga orang ini pergi, mereka dapat membantunya menyebarkan berita dan memberinya poin energi. Lin Xuan terlalu malas untuk repot-repot mengurusnya.
Yang tidak diketahui Lin Xuan adalah tatapannya telah membuat mereka bertiga ketakutan setengah mati. Bagi ketiga orang itu, Lin Xuan adalah seseorang yang mampu menghancurkan boneka yang bukan terbuat dari emas maupun perak menjadi berkeping-keping seorang diri. Sekalipun mereka belum sepenuhnya mencapai alam asal roh, mereka tidak jauh dari sana. Di dalam dunia boneka ini, ia praktis tak terkalahkan. Jika dilihat dari kejauhan, seolah-olah sebuah gunung menjulang tinggi menekan Anda. Hal itu hampir menyebabkan darah dan ki mereka stagnan dan jantung mereka berhenti berdetak. Ketiganya bahkan lebih takjub dengan kekuatan Lin Xuan. Sekilas pandang saja dari mereka sudah cukup untuk membuat mereka siaga tinggi, sehingga mereka hampir tidak berdaya untuk melawan. Ini hanya satu contoh. Di sisi lain, Lin Xuan menjauh dari area tempat ketiga orang itu berada. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, mereka menemukan tempat yang relatif terpencil. Ambil kristal yang diperoleh dari boneka yang bukan emas dan bukan perak. Kristal ini berbeda dari kristal yang pernah kita peroleh sebelumnya, warnanya juga bukan emas maupun perak. Lin Xuan menatap intently, matanya berbinar-binar. Seketika itu juga, ia memberikan sedikit tekanan dengan jari-jarinya. Klik, suara yang jernih, arus dingin dan menyegarkan, jauh lebih kuat daripada kristal apapun yang pernah diperoleh sebelumnya, mengalir dari ujung jari ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, aura Lin Xuan juga meningkat dengan cepat. Beberapa menit kemudian, ding, selamat, pembawa acara, kemampuan spasial Anda telah meningkat. Sebuah suara yang jernih dan tenang terdengar. Lin Xuan pun tersadar dan mengangguk sedikit. Aku telah menembus ke tingkat ketiga alam pembukaan roh. Selain itu, kemampuan spasialnya juga telah meningkat secara signifikan. Jangkauan teleportasi tetap dalam jarak 10 meter, tetapi batas penggunaan harian telah meningkat menjadi lebih dari 200 kali. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, dengan tatapan puas di matanya. Aku segera tenang. Lin Xuan berencana untuk melanjutkan perburuannya terhadap golem perunggu. Pada saat itu, ekspresi Lin Xuan tiba-tiba mengeras. Gelombang aneh menyapu area tersebut. Fluktuasi spasial, hati Lin Xuan mencekam. Namun fluktuasi itu terjadi terlalu cepat, dia baru menyadarinya sebelum fluktuasi itu benar-benar terjadi. Selain itu, area cakupannya sangat luas sehingga teleportasi pun tidak efektif. Sesaat kemudian, Lin Xuan diselimuti oleh fluktuasi ini. Secercah bayangan di depan mataku, putaran yang memusingkan, lalu waktu berbalik. Setelah melihat sekeliling lagi, pemandangannya benar-benar berbeda. Lantai 3, Bab 185 Reuni. Lantai 3, Lin Xuan melihat sekeliling pemandangan yang telah berubah drastis lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, hamparan area datar yang luas terlihat. Area tersebut hanya berdiameter beberapa ribu meter. Ratusan praktisi seni bela diri tersebar di sekitar lokasi. Tingkat terendah adalah alam roh pembuka. Orang-orang ini jelas telah tiba jauh lebih awal darinya. Sepertinya ini seharusnya menjadi tingkat ketiga dari alam boneka. Banyak orang mungkin mengira mereka telah menemukan pintu masuknya. Sedangkan untuk orang-orang seperti saya, kami diteleportasi ke sini setelah waktunya habis dan syarat-syaratnya terpenuhi. Setelah sesekali terjadi riak udara, lebih banyak praktisi bela diri muncul. Para ahli bela diri ini setidaknya berada di tahap akhir alam pembukaan roh. Lin Xuan juga mengerti. Kakak Lin, saudara Lin, petik 2 petik 2. Pada saat itu, beberapa teriakan terdengar. Lin Xuan mendongak mendengar suara itu dan melihat Liu Qianyu, Chen Hansuang, dan yang lainnya, memimpin Xuan Lan, Zhang Meng, dan murid-murid lain dari 5 kekuatan utama kerajaan Changyuan, berjalan ke arahnya. Kakak Liu, Nona Chen, adik Su. Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. Kakak Lin, kau akhirnya tiba. Kukira sesuatu telah terjadi padamu di lantai 2. Liu Qianyu menatap Lin Xuan dengan senyum di wajahnya dan berkata, meskipun dia adalah murid senior sejati dari Sekte Awan Mengalir. Namun setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan dan bakatnya yang luar biasa, saya tahu saya jauh lebih rendah dari mereka. Dia juga dengan sukarela memanggil Lin Xuan sebagai kakak senior Lin. Para murid Sekte Awan Mengalir di belakang Liu Qianyu terkejut dan ngeri melihat ini. Hal ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Xuan Lan sebelumnya tentang rumor yang menyangkut Lin Xuan adalah benar. Bahkan itu pun masih jauh dari cukup. Bahkan kakak senior yang biasanya arogan itu pun berinisiatif memanggil Lin Xuan, kakak senior.
Jelas bahwa kekuatan Lin Xuan setidaknya melebihi kekuatan Liu Qianyu. Para murid bahkan lebih ngeri. Kakak Lin, kau bisa memanggilku Han Suang saja. Chen Han Suang menjawab sambil tersenyum. Cahaya aneh menyambar matanya. Setelah menyaksikan kehebatan Lin Xuan, dia harus mengakuinya. Lin Xuan adalah jenius pertama yang pernah ia temui. Dia jelas layak digolongkan di antara para tuan muda, dan jika bukan karena usianya yang masih muda dan masa kultivasinya yang singkat, dia bahkan mungkin melampaui 4 tuan muda. Dia juga sangat terkejut karenanya. Selain itu, pihak lain tersebut sangat tampan dan luar biasa, jauh melampaui semua orang yang pernah dilihatnya. Meskipun dia tidak pernah memperhatikan pria manapun, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik pria itu lagi. Lin Xuan mengangguk, menjawab dengan tenang, dan menatap seorang pemuda tampan dengan sedikit karisma yang mendominasi di samping Liu Qianyu. Siapakah ini? Oh ya, saya lupa menyebutkan, Kakak Lin, dia adalah Sun Yuan, putra mahkota kerajaan Changyuan, dan saat ini berada di urutan pertama dalam daftar calon. Liu Qianyu segera menjelaskan, dalam hal perawakan, ia selangkah lebih rendah dari Sun Yuan. Ini umumnya benar, aku tak berani menerima pujian seperti itu. Jika apa yang dikatakan saudara Liu benar, maka posisi teratas dalam peringkat potensial mungkin harus berganti tangan. Sun Yuan menjawab dengan cara yang tampak sederhana. Dia menatap Lin Xuan lagi, dengan sedikit semangat bertarung di matanya, dan berkata, ini pasti Lin Xuan, jenius nomor 1 dari Sekte Awan Mengalir, kan? Sesuai rumor, bakatnya luar biasa dan kekuatannya sangat dahsyat. Saat berbicara, dia menggenggam pedang berharga di tangannya, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Liu Qianyu dan Chen Han Suang. Aura Lin Xuan baru berada di tahap awal alam pembukaan roh. Namun, dia sama sekali tidak berani meremehkan Lin Xuan. Karena dia merasakan adanya penindasan yang terpancar dari Lin Xuan. Itulah perasaan yang Anda dapatkan saat menghadapi musuh yang tangguh. Aura menindas yang terpancar dari Lin Xuan bahkan lebih kuat daripada aura musuh-musuh kuat yang pernah dihadapinya sebelumnya. Hal ini sangat mengejutkannya, dan dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Berada di peringkat teratas, saya tidak tertarik, biarkan orang lain yang memilikinya. Mendengar itu, Lin Xuan tetap tenang dan acuh tak acuh, sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Dia pernah mendengar nama Sun Yuan sebelumnya. Dia adalah jenius nomor 1 di seluruh kerajaan Changyuan, putra mahkota keluarga kerajaan, dan berada di puncak daftar calon-calon terbaik. Dan sekarang aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika dilihat dari panel atributnya, yang hanya sedikit lebih baik daripada Chen Han Suang, Liu Qianyu, dan lainnya. Hati Lin Xuan tetap tidak terpengaruh sama sekali. Para jenius terkemuka kerajaan Changyuan itu kini tak berarti di matanya. Dia jauh melampaui mereka. Jika dia mau, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh lawannya, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Dia sudah tidak mau repot-repot berdebat lebih lanjut. Lawan-lawan sejatinya tidak lagi berada di dalam Changyuan. Sebaliknya, ini merujuk pada seluruh wilayah Matahari Merah, dan bahkan keempat tuan muda dari wilayah Matahari Merah. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, dia sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan domain Matahari Merah. Bakat dan potensinya kini telah mencapai level tertinggi di seluruh wilayah Matahari Merah. Diperkirakan akan sangat sulit untuk menemukan harta karun tingkat tinggi yang dapat direplikasi untuk meningkatkan potensi bakat. Untuk mempertahankan, atau bahkan mempercepat, kemajuan kultivasi seseorang. Untuk mencapai tingkat penguasaan seni bela diri yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan itu di dalam hatimu. Saatnya meninggalkan domain Matahari Merah dan menjelajah ke dunia seni bela diri yang lebih luas. Dibandingkan dengan dunia luar, domain Matahari Merah hanyalah sebuah kolam kecil. Kamu tidak bisa memelihara naga sungguhan. Kerajaan Changyuan bahkan lebih kecil lagi. Lin Xuan tentu saja tidak ingin lagi memperhatikan potensi peringkat dan reputasi serta penghargaan terkait lainnya di dalam Changyuan. Namun, dia tidak perlu melakukan apapun mengenai hal itu. Diyakini bahwa setelah perjalanan ke alam boneka ini berakhir, berita tentang penampilannya di alam tersebut akan menyebar. Ini juga akan mengguncang seluruh wilayah Matahari Merah. Pada saat itu, sejumlah besar poin energi akan ditambahkan ke akun Anda. Ngomong-ngomong, Kakak Lin, apa yang terjadi di lantai 2?
Kenapa kau terlambat sekali sampai di lantai 3? Pada saat itu, suara Liu Qianyu terdengar. Hal itu langsung menghilangkan suasana yang mencekam. Melihat ini, Sun Yuan menghela napas lega dan menekan semangat bertarungnya. Dia sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Xuan. Namun, sebagai murid terbaik dari generasi muda kerajaan Changyuan, ia tetap harus menunjukkan sikap yang kuat saat menghadapi seorang jenius baru seperti Lin Xuan. Jika tidak, hal itu akan memicu banyak sekali rumor dan merusak reputasi Anda. Setelah menunjukkan semangat juangnya, Lin Xuan tetap tenang dan tidak terpengaruh. Hal ini membuatnya sangat waspada, dan dia tidak berani lagi melontarkan tantangan dengan mudah. Itu juga tidak buruk, hal itu secara kebetulan menyelamatkannya dari situasi sulit, jadi dia menerimanya. Ya, aku pergi berburu golem perunggu di lantai 2. Lin Xuan menjawab dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia berada di tingkat kedua dan bahkan memperoleh bakat spasial. Ini adalah kartu truf terbesarnya saat ini. Tentu saja, tidak satu kata pun dari hal ini boleh bocor. Ya, kami pernah berburu beberapa kali sebelumnya. Boneka perunggu itu dapat menghasilkan kristal khusus yang secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi. Namun, golem perunggu memiliki pertahanan yang terlalu tinggi, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang besar untuk menghadapinya. Itu artinya menyerah. Kami menemukan pintu masuk ke lantai 3 dan diteleportasi ke sini. Liu Qianyu mengangguk dan menjawab. Tiba-tiba, Liu Qianyu terdiam, menatap Lin Xuan dengan tatapan tak percaya. Kakak Lin, kau telah mencapai tingkat ketiga alam roh. Kemudian dia menyadari bahwa aura Lin Xuan sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam pembukaan roh. Baru saja berhasil menembus. Lin Xuan menjawab. Begitu kata-kata itu terucap, sebagian besar hadirin terdiam kaget.